waktu membaca Injil ini, saat menyiapkan misa ini kemarin, saya tersentak. Biji gandum harus jatuh ke tanah dulu, mati, baru nanti menghasilkan banyak buah. Sepintas saya langsung flashback ke hidup, tapi juga saya langsung ketemu satu kisah favorit. Barangkali sebagian besar umat di sini sudah pernah dengar karena saya mungkin pernah cerita di sini. Ada seorang bernama Tommy, nama lengkapnya Thomas Alva Edison. Waktu kecil, sebagaimana anak-anak sebaya dengan dia di daerahnya, demikian juga seperti anak-anak di daerah kita, umumnya menempuh pendidikan formal di sekolah dasar, sekolah menengah, sampai di sekolah tinggi juga. Demikian halnya si Tommy, dia menempuh pendidikan formal dasar di sebuah sekolah di Amerika Serikat. Setiap kali Tommy pulang sekolah dan membawa catatan juga, ibunya sendiri melihat perkembangannya. Ibunya itu mulai cemas-cemas, gelisah, takut-takut, karena nampaknya ini anak berbeda. Berbeda bukan karena dia menonjol dalam kepintaran atau apa, tapi justru sebaliknya. Nampaknya ini anak tak belakang. Jadi seorang ibu mulai cemas-cemas lihat anaknya. Suatu kali di sekolah, rupanya karena pihak sekolah juga sudah melihat proses dari Tommy, maka mereka putuskan untuk mengeluarkan Tommy dari sekolah. Mereka mengirim surat kepada mamanya Tommy. Dititip sama Tommy, Tommy ini tolong kasih sama orang tuamu, jangan kau buka, jangan kau baca. Oh iya, dia pulang seperti biasa, dia kasih, mama ini ada surat dari sekolah. Mamanya takut, ini ada apa, ini anak so buat apa di sekolah, ini so ada surat dari sekolah, ini ada apa. Lalu dia buka, dan waktu itu dia menangis karena membaca isi surat itu. Tommy yang penasaran, dia tanya, mama ada apa? Apa isi surat itu? Kenapa mama menangis? Mamanya dengan yakin dan dengan tegas mengatakan, ini di surat ini ditulis, anak Anda adalah seorang yang jenius, yang pintar. Kami tidak cukup tenaga pengajar untuk mengajarnya. Sekolah ini tidak cukup mampu untuk mendidik anak seperti dia. Maka sejak saat itu Tommy kecil mulai berhenti dari sekolah formal dan dia menempuh sekolahnya di rumah, homeschooling, dibantu, dipandu, dibimbing oleh mamanya. Lalu kita tahu cerita selanjutnya tentang Tommy. Dia kemudian yang menemukan bola lampu. Kemarin ada yang datang ke Kasuang bersih-bersih. Lalu ada satu bapak yang sudah cukup senior. Kita duduk minum kopi, lalu mulai cerita-cerita mob. Dan salah satu waktu itu dia cerita, dulu pastor, waktu kita jabat tunangan toh, jadi nggak ada lampu, pakai ke sana lampu botol. Jadi karena lampu botol kata dia besok dia punya hidung so hitam. Karena bahirup itu karbon yang tinggi kan dari lampu botol. Kenapa kita ingat itu? Karena sekarang ini berbicara tentang Tommy yang menemukan bola lampu. Artinya apa? Kalau dulu Tommy tidak
membuat penelitian, uji coba, dan tidak menemukan bola lampu pijar, mungkin sampai sekarang pun orang ini masih hitam-hitam di hidung. Jadi jasa dari Tommy itu sangat besar bagi peradaban dunia. Bahkan lampu zaman kita kan tinggal dipencet dia nyala saklarnya. Dan itu bukan hanya jadi penerang, malah di era kita lampu itu telah membuat malam menjadi indah dan menawan. Dan itu karena jasa dari si Thomas Alva Edison. Saya dengar katanya waktu Tommy meninggal, seluruh dunia diminta mematikan lampu mungkin 15 menit untuk mengenang jasa besarnya, bahwa dunia telah menjadi terang oleh karena seorang bernama Tommy. Pada usia 31 atau 32, mamanya Tommy meninggal. Dan seperti kita, kalau ada orang yang kita sayang atau yang dekat dengan kita meninggal, kita terpukul, kita tergores, kita berduka, kita sedih. Begitu juga sepintar-pintarnya Tommy ini, dia tetap mempunyai hati yang bisa terluka. Tidak ada manusia sehebat apapun di dunia ini yang kebal terhadap luka. Ditinggal seorang mama yang betul-betul memperhatikan, menyayangi dan memeliharanya. 2 hari mungkin sesudah pemakaman, Tommy pulang ke rumah. Dia masuk ruangan, bersih-bersih lemari, atur-atur rapi, bersih-bersih meja. Dia temukan surat yang dulu waktu dia sekolah, yang dibawa dari sekolah, yang dibaca oleh mamanya. Dia tidak pernah tahu sebenarnya isi surat itu apa. Karena penasaran dia buka ulang dan dia baca. Ternyata yang ditulis di situ bunyinya begini: anak Anda adalah orang yang bodoh. Kami tidak mampu untuk mengajarnya di sekolah. Silakan Anda didik sendiri di rumah. Tommy menangis terseduh-seduh, terisak-isak, karena ternyata selama ini dia telah dibohongi oleh mamanya. Tapi itu cukup untuk meyakinkan dia bahwa dia adalah anak yang jenius dan pintar. Dan dia telah menjadi masyhur namanya oleh karena pertama, dia telah mengalahkan kebodohannya berkat bantuan ibunya. Ibunya meyakinkan dia bahwa dia adalah anak yang pintar dan jenius. Ketika ibunya dengan yakin dan penuh dedikasi mengatakan itu kepada Tommy dan membimbingnya, maka Tommy berhasil mematikan kebodohannya. Yang tertinggal atau yang hidup atau yang aktif adalah kepintaran atau kejeniusannya. Dan di belakang pria yang hebat ini ada wanita yang tangguh, yaitu mamanya. Dalam kecemasan, dalam ketakutan, dia kalahkan kecemasan dan ketakutan itu. Dia ganti dengan keyakinan. Dia matikan ketakutan. Dia ganti dengan harapan. Di belakang pria yang hebat ada wanita yang tangguh. Saudara-saudari, kita perlu mematikan hal-hal tertentu dalam hidup. Ada rupa-rupa impian atau gambaran kesuksesan dalam diri setiap orang. Ada yang baginya sukses itu adalah menjadi kaya. Ada yang baginya sukses itu kalau dia mendapat satu pencapaian jabatan tertentu. Ada yang baginya sukses itu adalah kalau dia menjadi banyak ilmu, banyak pengetahuan. Ada yang baginya sukses itu kalau dia mampu menjadi suci atau baik, atau nanti dia selamat. Semua kesuksesan itu baik untuk kita. Tapi cita-cita, harapan,
impian yang besar seperti itu harus dibarengi juga dengan perjuangan dan usaha yang keras. Dan usaha dan perjuangan yang keras itu salah satunya adalah mematikan hal-hal yang menggagalkan kita untuk sukses, untuk menjadi kaya. Ada yang cita-citanya besar sekali mau jadi kaya, tapi dia boros. Dia tidak mampu mematikan keborosannya. Justru yang dia aktifkan itu keborosan, bukan kehematannya. Ada orang yang ingin punya banyak sahabat, berteman dengan banyak orang, tapi dia tidak mampu mematikan keegoisan. Bagaimana dia dapat diterima di dalam kelompok? Ada keluarga yang mencita-citakan kerukunan dan kedamaian, tapi semua yang di situ juga keras hatinya, tidak mau mematikan kekerasan hati, ganti dengan kerendahan hati. Di sini ada banyak umat yang saya tahu telah berjuang untuk mematikan banyak hal, dan sebentar lagi akan ada para pelayan-pelayan baru yang atas salah satu cara harus mematikan hal-hal tertentu dalam hidupnya. Dia mempunyai keluarga, dia mempunyai pekerjaan, dia mempunyai lingkungan dan persahabatan, tapi karena sekarang dia ketua wilayah rohani, kadang-kadang dia harus rela matikan, nonaktifkan itu yang lain demi supaya pelayanan di gereja boleh jalan, pelayanan di wilayah rohani boleh jalan. Dan itu adalah salah satu cara untuk sukses sebagai wilayah rohani, sebagai orang beriman. Saya tahu ada banyak juga umat di sini yang telah berjuang mati-matian untuk mematikan hal-hal serupa itu dalam hidup, supaya ia memperoleh apa yang ia mau capai, apa yang ia mau menangkan. Beberapa bapak atau lelaki memang harus dimenangkan dari sifat suka mabuk-mabukan misalnya, atau kocok-kocokan, atau lawer-laweran. Nah, itu bukan hal yang baru di dunia. Yang membutuhkan kegigihan dan ketangguhan seorang istri supaya dapat memenangkan orang-orang seperti itu. Atau bisa juga sebaliknya. Kita perlu mematikan hal-hal semacam keegoisan, hal-hal semacam cuma fokus pada diri sendiri, diganti dengan lihat juga orang lain, diganti dengan perhatian kepada orang lain. Saudara-saudari, dibacakan kepada kita Injil hari ini, jika biji gandum jatuh ke dalam tanah dan mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Siapa atau apa itu biji gandum? Itu Yesus sendiri. Dia jatuh ke bumi, ke tanah. Dia tinggalkan kemuliaannya, dan bukan hanya meninggalkan kemuliaan datang ke tanah, ke bumi, tapi juga dia mati. Mati itu artinya memberikan semua yang ada padanya, semua yang dia miliki, fisik, batin, mental, dan hak-haknya sebagai manusia. Dan sekarang lihatlah, kita semua ini adalah buah dari biji gandum yang mati itu. Banyak orang dapat bertahan dalam hidup, dapat mencapai kesejahteraan jasmani dan rohani karena dia memegang spiritualitas dari Yesus itu. Banyak orang dan negara-negara, bangsa-bangsa mampu membangun peradaban-peradaban yang tinggi diinspirasikan oleh cara hidup Yesus, yaitu biji gandum yang mati, yang jatuh ke tanah. Pembangunan keluarga, pembangunan diri kita juga harus belajar dan rela berani untuk meniru-niru hidup Yesus. Kalau kita ingin membangun
keluarga, bangunan, rumah, bilang juga kerajaan yang baik, yang bagus, yang gemilang dan cemerlang. Kalau kita ingin mempunyai banyak buah, saudara-saudari, mungkin saja itu terlalu berat untuk kita. Mau mengaku pengikut Yesus dan mau ikut Yesus berarti mau mati juga seperti Dia. Tapi mari kita mulai dengan hal-hal kecil, mematikan hal-hal kecil di dalam hidup. Saya rasa itu cukup untuk memberi kita jaminan memperoleh buah dari Tuhan. Semoga Tuhan menolong kita semua.